Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau dalam kajian subuh Rabu Riyadhus Shalihin di setiap masjid musola di Jalan Kamboja, Rimbo Panjang. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita hadir di majlis yang sangat luar biasa. Kenapa? Majlis ini kata Rasul Riyadul Jannah, taman-taman surga. Membaca kitab namanya Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Riyadh taman, Shalihin orang-orang saleh. Taman surga berkumpul dengan taman orang saleh. Jadi hebat. Makanya beruntung abang-abang Biker Subuhan yang dicarinya sama seperti malaikat. Kenapa? Inna lillahi malaikatan sayyarah. Ada malaikat itu kerjanya dia cuma keliling-keliling dunia cari majlis. Apa yang cari majlisnya? Majlis zikir. Kalau sudah berjumpa majlis zikir, mereka bergabung berkumpul dengan majlis itu. Lalu selesai majlis itu mereka balik ke tempat mereka biasa untuk bermukim. Ditanya oleh Allah, dari mana kalian? Tadi kami habis berkumpul dengan hamba-hamba engkau. Allah tanya, ngapain mereka? Mereka bertasbih pada engkau. Mereka memuji engkau. Mereka bertakbir pada engkau. Mereka bertahlil pada engkau. Lalu mereka minta apa? Minta surga. Pernah mereka lihat surga? Belum ya Allah. Bagaimana kalau mereka tengok surga? Belum tahu surga aja pengen masuk surga. Ada yang pernah tengok surga? Belum kan? Belum pernah tengok surga, belum tahu bagaimana hebat surga, pengen masuk surga. Lalu mereka minta berlindung dari apa? Kata Allah. Kata malaikat, mereka jangan sampai masuk neraka ya Allah. Allah tanya, pernah mereka lihat neraka? Ada yang pernah tengok neraka? Mimpi neraka pernah? Mana tahu ada pula mimpinya saking menakut mimpi neraka kan? Belum pernah tengok neraka, tapi mereka takut jangan sampai masuk neraka. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wahai para malaikat, saksikan oleh kalian, aku berikan permintaan mereka, aku ampuni dosa mereka, dan aku jauhkan mereka dari api neraka. Maka Bapak Ibu yang rahmati Allah, kalau kita hendak berkeliling dunia, hendak mencari berbagai pencarian, kalau bisa pencarian kita seperti malaikat tadi, pencariannya majlis yang membuat kita akan dikenang, majlis akan membuat kita mendapat tambahan rahmat, majlis yang akan membuat kita selamat dunia dan di akhirat. Apa majlisnya? Majlis ilmu, majlis zikir. Nah, ini di antara majlis itu. Jadi abang-abang Biker Subuhan sehat begini? Bapak Ibu jamaah sehat? Saku masih aman. Sebab beras sudah mahal dah sekarang. Belum makan gratis lagi beras sudah mahal. Jadi aman-amankan saku, aman-amankan iman. Takutnya nanti saku aman, iman tak aman. Mudah-mudahan aman semua, sehat zahir batin, sehingga jangan tinggalkan majlis ilmu. Karena kalau tinggalkan takutnya iman tak aman. Nah, karena ke depan belum tahu kita lagi nih. Tarif dasar listrik sudah meningkat dah, beras sudah mahal, BBM mau naik lagi. Nah,
Jadi siap-siap banyak yang serba naik. Nah, mudah-mudahan kita yang bertambah itu yang iman kita yang naik, ilmu kita yang naik. Sehingga hidup ini seperti apapun beratnya kita bisa lalui insya-Allah. Baik, Bapak Ibu sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembacaan hadis. Hadis yang kita baca pagi ini insya-Allah hadis 175. Betul? Wa an Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Betul? Okey. Agar jangan sampai terlewat. Wa bihi ilahi qal. Wa an Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yawma Khaybar la a'tiyanna rayata ghadan rajulan yaftahu Allahu ala yadayhi yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu fabata an-nas yadukuna laylatahum ayyuhum yu'taha falamma asbaha an-nas ghadaw ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju ay yu'taha faqala ayna Ali ibn Abi Talib faqila ya Rasulullah huwa yashtaki aynayhi qala فأرسلوا إليه فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرئ حتى كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال علي رضي الله تعالى عنه يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا قال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله به بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم متفق عليه قوله يدوكون أي يخوضون ويتحدثون وقوله رسلك بكسر الراء وفتحها لغتان والكسر أفصح. Baik, abang kakak sahabat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kita baca dari jalur sahabat Abul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Sahabat Sahal ini adalah seorang sahabat Nabi yang dulu namanya Hazin. Hazin itu sedih. Kata Nabi, nama kamu saya tukar dengan Sahal. Kamu tidak sedih, tapi kamu Sahal. Sahal itu mudah, Sahal itu lancar, Sahal itu urusan lapang. Bapak Ibu pengen namanya didoakan dengan derita, sedih, lapang, bahagia. Mana yang dipilih di antara dua pilihan tadi? Sedih, kemudian derita, atau lapang dan bahagia? Lapang bahagia. Maka sahabat Nabi ini namanya tadinya adalah Hazin. Oleh Nabi SAW diubah namanya menjadi Sahal. Maka di sini sunnah atau boleh kalau ada orang namanya kurang baik, baik dari segi disebutnya tidak bagus disebut atau maknanya tidak bagus, itu boleh namanya dirubah, meniru yang dilakukan Nabi. Tapi kalau nama kita tidak ada aib, tidak ada makna negatif, tidak ada makna-makna yang mengandung makna yang buruk, tidak apa-apa tak dirubah. Nah, kita kan nama, apalagi orang Padang kan nama macam-macam kan. Macam saya entah apa sejarahnya nama Alnof. Ini orang Padang boleh dicek Alek, Agus, Henry. Dan dari mana asal nama-nama seperti itu? Tapi nama-nama itu familiar. Maka kalau ada orang nama tak berasal dari bahasa Arab, tidak ada filosofi yang diambil dari agama, tapi tidak bermakna negatif, tidak membuat aib, tidak malu kita pakai nama itu, tak apa-apa tak dirubah. Artinya tak mesti setiap nama mesti dirubah. Namun jika kita memandang nama kita kurang baik, nama kita maknanya tidak positif, kita rubah, boleh. Seperti yang dilakukan sahabat Nabi terhadap periode hadis ini yang bernama Hazin awalnya,
kemudian diberi nama oleh Nabi dengan Sahal. Beliau ini adalah seorang sahabat Nabi yang wafat terakhir di Madinah. Waktu Nabi wafat usianya baru 15 tahun. Artinya muda-muda usia kita. Ada yang usia 15 ini nih. Ini Mama Barikers ini rata-rata 15 tahun, 30 tahun lalu nih. 20 tahun lalu. Jadi usianya baru 15 tahun waktu Nabi meninggal. Dan meninggal di Madinah tahun 88 Hijriah. Maka sahabat Nabi ini orang yang meninggal di Madinah terakhir, kemudian dia sahabat yang namanya dirubah oleh Nabi dengan nama yang baik. Apa cerita beliau? Pada saat perang Khaybar ini masih sekitar Madinah. Sudah lama untuk menaklukkan Khaybar, berapa kali diusahakan belum berhasil. Apa kata Nabi? La u'tiyanna rayata ghadan rajulan. Besok panji perang, biasanya yang memimpin perang dia pegang bendera panji, akan aku kasihkan kepada rajulan, orang, seorang laki-laki, seorang pemimpin, seorang panglima dalam perang kita ini. Yaftahullahu ala yadayhi, kita akan menang dengan kepemimpinan dia. Dan hebatnya Rasulullah menyebut di situ yuhibbullah wa rasulah. Pemimpin kita ini sifatnya, kriterianya, kelebihan dia orang yang mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Dan ini tak bertepuk sebelah tangan. Wa yuhibbuhullah wa rasuluh. Dia pun dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulnya. Jadi beliau mencintai Allah dan Rasul, Rasul pun mencintai beliau. Kalau cinta kita kepada Allah dan Rasul maknanya taat, tunduk dan menjalankan syariat. Kalau cinta Allah kepada kita, cinta Rasul kepada kita, rahmat diberikan kepada kita, berkah diturunkan pada kita, hidayah ditambahkan kepada kita. Jadi ini kehebatan rajul ini. Fabatan nas, maka sahabat Nabi yang dengar tadi, macam kita ini sedang berkumpul seperti ini, semua mereka yadukuna lailatahum, masing-masing mereka menanti-nanti, berharap-harap cemas. Kira-kira siapalah orangnya? Apakah saya? Yang lain berharap apakah saya? Semua yang hadir tadi berharap dialah orang yang akan diberikan bendera tadi, diberikan panji tadi. Karena Rasul menyebut dia dicintai Allah, dicintai Rasul. Semua sahabat pengen dicintai Allah dan Rasul. Ayyuhum yu'taha, mereka berharap siapalah di antara kita besok yang diberi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falamma asbaha an-nas ghadaw ala Rasulillah. Begitu pagi hari semuanya berebut agar segera berjumpa dengan Rasul. Macam kita ini, Ustaz kan 2 pekan tidak hadir majlis Riyadhus Shalihin karena safar umroh. Begitu hadir besok, rindu ingin berjumpa, berharap saya paling depan duduk majlis Ustaz. Jadi pagi itu sahabat pengen sekali segera dekat dengan Rasul, dengar siapa orang yang dimaksud oleh Rasul. Kulluhum yarju ayyataha, masing-masing mereka dari yang paling hebat sampai yang paling biasa, dari yang paling senior sampai yang paling kecil, berharap dialah yang dapat panji tadi, dia yang dia akan diamanahkan Rasul. Faqal, di tengah pengharapan tadi Rasul bertanya, aina Ali bin Abi Talib, di mana Ali bin Abi Talib? Waktu itu sahabat belum merasa apa-apa, baru sekadar merasa kehilangan. Ali tak ada, orang berkumpul ramai, Ali tak ada. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, huwa yashtaki ainai. Ali Rasul, dia di kemah dia mengadukan mata dia sakit. Kita kalau sakit mata akan merasa tidak nyaman, nyeri, melihat payah. Ali mengadukan sakit matanya, nyeri waktu itu. Fa arsilu ilaihi, maka Rasul suruh coba jemput Ali, bawa Ali ke sini. Maka berangkatlah para sahabat untuk menjemput Ali, membawa ke hadapan Rasul, sehingga Ali pun hadir di majlis itu. Fa utiya bihi, datanglah sahabat-sahabat tadi dengan sahabat Ali. Fa basaqa Rasulullah fi ainaihi, Rasul kemudian meludahkan kedua mata sahabat Ali, meludahkan. Macam Bapak Ibu kalau ada air,
dibacakan oleh ustaz, dibacakan Al-Quran lalu diludahkan air tadi. Ini Ali, diludahkan matanya oleh Rasul. Fabari'a, sembuhlah Sayyidina Ali, hatta ka'allam yakun bihi wajah. Begitu sembuh tadi, Ali seakan merasa tak pernah ada sakit di mata beliau. Hilang sakitnya, hilang bekasnya. Tak sekedar sakitnya hilang, tapi kedua-duanya hilang, sehingga merasa seakan tak pernah ada sakit. Kalau bapak ibu sakit mata diludahi oleh suami, kira-kira gimana, Bu? Oh, jangan-jangan makin naik pitam ya, Bu. Abang ini nampaknya dah bosan dengan aku. Sudahlah awak sakit, diludahi pula awak. Atau abang-abang ni diludahi oleh isteri, jangan-jangan marah dia. Kau ni dek makin kurang ngajar dengan aku ya. Mentang-mentang sakit mata tak bisa aku lihat tangan kau ludahi aku. Maka Nabi SAW ludahnya tak sama dengan kita. Fa'atahu rayah. Setelah sembuh, Rasul kasih pada Sayyidina Ali, Ali ini panji, bawa pimpin pasukan ini. Faqala Ali radhiyallahu ta'ala anhu, ya Rasulullah, uqatiluhum hatta yakunu mitlana. Wahai Rasul, apakah aku yang akan memimpin perang ini? Aku yang akan berperang bersama para sahabat ini memerangi orang Khaybar, sehingga dia bisa beragama macam kita, akan Islam sama dengan kita. Qal unfuth, berangkatlah engkau Ali, bawalah pasukan ini menuju ke Khaybar bersama dengan pasukan ini, ala rizqlika, pelan saja, tak usah buru-buru, berangkat dengan tenang. Hatta tanzila bisahatihim, sampai nanti berjumpa dengan kampung mereka. Bila sudah jumpa dengan kampung mereka, maka summad'uhum ilal Islam, ajak mereka agar masuk Islam. Wa akhbirhum, dan kasih tahu mereka, ajarkan kepada mereka, bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fih, ajarkan mereka apa saja yang wajib mereka tunaikan bagi mereka kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beragama Islam. Kasih tahu salat, kasih tahu puasa, kasih tahu zakat, kasih tahu kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslim. Wallahi, maka demi Allah, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahida, andai ada orang dapat hidayah gara-gara engkau, satu orang cuma, khairul laka min humrin na'am, itu lebih baik bagi engkau, lebih besar pahala bagi engkau, lebih banyak rahmat yang engkau terima daripada engkau punya seekor onta merah. Onta merah ini di zaman itu adalah sebagai sebutan, istilah kendaraan paling mahal, kendaraan paling mewah, kendaraan paling bergengsi di zaman itu. Jadi orang kalau ingin menyebut kendaraan bergengsi, humrun ni'am. Ini Lamborghini kayak sekarang, atau kendaraan yang mewah, yang mahal-mahal. Apa saja yang Bapak Ibu kenal yang mahal-mahal, kira itulah gambarannya di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, kita coba mengambil beberapa pelajaran dari hadis ini. Poin pertama, semua sahabat Nabi kalau diajak perang itu, mereka pengen perang. Tengok Sahal tadi, berapa usianya? 15 tahun. Jadi sahabat-sahabat Nabi ketika perang Badar, perang Uhud, perang Khaybar, perang apa saja, yang remaja-remaja usia 13, 14, 15 itu berebut agar bisa ikut perang. Oleh Nabi SAW diuji, mana yang sudah kokoh, sudah kuat, dah siap, dah matang, dah dewasa. Yang sudah matang siap boleh ikut perang. Yang tidak, suruh mereka persiapkan diri dulu. Tapi perlu diingat Bapak Ibu, siapapun yang berangkat perang, jangan sampai dia dapat pahala besar dalam perang, dapat berjihad, dia di rumah menyisakan derita yang lain untuk keluarganya. Maka ada sahabat Nabi, dia izin berangkat pada Rasul, cuma di rumah ada mak dia. Mak ini tak ada yang ngurus kecuali dia. Jadi dia ini kalau perang tak ada yang ngurus maknya. Kalau ngurus maknya tak bisa ikut perang. Dia pilih ikut perang. Apa kata Rasul? Balik engkau ke rumah.
Ketika engkau berangkat, mak engkau sedih, mak engkau pesimis, tak ada yang mengurus dia. Sekarang balik ke rumah, sebagaimana dia tadi pesimis menangis melepas engkau, baliklah engkau pulang agar dia gembira lagi. Gembirakan dia sebagaimana dia sedih gara-gara engkau pergi. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, ini pelajaran bagi kita. Setiap kita punya ketaatan yang tak mesti sama dengan yang lain. Jangan-jangan Bapak Ibu ada yang ketaatannya lebih hebat itu adalah pergi mengaji. Ada yang ketaatan lebih hebat itu taat suami. Ada yang kehebatan lebih hebat itu cari nafkah. Maka saya ingatkan Abang Bekir Subuhan, kalau nanti mana tahu ada pilihan, satu harus mengaji, yang satu harus mencari beras untuk keluarga. Tak ada pilihan lain, cuma dua saja pilihan, ngaji, cari beras. Tak bisa dielakkan, cari beras harus lakukan. Kalau bisa cari beras, mengaji nanti bisa di pekan depan, bisa ikut live streaming, bisa tonton ulang YouTube. Kenapa? Karena bagi kita setiap orang ada ibadah-ibadah yang waktu itu lebih unggul bagi dia dibanding yang lain. Contoh sahabat Nabi tadi, perang hebat, jihad itu hebat luar biasa, tapi bakti pada orang tua tidak kalah hebatnya. Maka ibu-ibu, kalau sempat suami ingin ibu taat dengan satu ketaatan, jangan melawan, biarlah ikut suami. Begitu juga kita sebagai anak-anak, nanti berhadapan dengan pilihan orang tua, jangan melawan dengan orang tua. Barangkali dengan ridho dan rahmat orang tua jauh lebih berkah, lebih banyak hidayah, lebih banyak rahmat karena ikut orang tua daripada ikut kemauan kita. Dalam hadis Nabi katakan, ridallah fi ridal walidain. Kalau kita ridho orang tua kepada kita, senang, puas, rela orang tua kepada kita, Allah pun akan ridho kepada kita. Sebaliknya begitu. Kalau kita buat orang tua murka, marah, kecewa, Allah pun akan marah. Allah pun mungkin boleh jadi akan memberikan berbagai ujian berat kepada kita. Maka saya ulangi, abang, kakak, sahabat, semua siapa saja mendengar pengajian ini, setiap kita mungkin ada ibadah yang saat itu lebih baik kita dengan ibadah yang sedang kita tekuni dibanding yang lain. Maka tidak mesti kita merasa bahwa semua yang dilakukan orang itu hebat dan kita harus mesti seperti orang selalu. Tidak. Sehingga kadang-kadang abang, kakak, kita kadang mesti berjualan, orang dia mengaji, tak ada masalah. Kita mesti bertani, orang mengaji, tak ada masalah. Tak semuanya kehebatan ibadah terbaik pada mengaji saja. Itu poin penting yang mesti dipahami dengan baik. Kemudian Bapak Ibu, sahabat rahmati Allah, poin kedua, sahabat-sahabat Rasul sangat ingin mereka adalah orang dicintai Allah dan Rasulnya. Kalau kita, yang kita cari bukan dicintai Allah dan Rasul, bagaimana orang senang semua dengan kita. Perlu diingat, sehebat sesempurna kita, tak akan ada semua orang puas dengan kita, merasa senang dengan kita, dan ingin selalu bersama kita. Sempurna saja orang tak bisa puas dengan kita, apalagi banyak kekurangan. Maka dalam hidup ini, selagi lurus terus saja, tak usah pikirkan cakap orang. Maka sering disampaikan oleh Ustaz Ahmad Samad, yang paling susah hidup itu adalah mendengar cakap orang. Kalau sekedar hidup mudah, pagi bangun, ada beras tanah, anak mau sekolah mandikan anak, siapkan anak, antar anak. Nanti selesai anak sekolah jemput lagi, kita lanjutkan kerja kita. Sampai tidur banyak urusan yang gampang. Tapi mendengar cakap orang, habis energi. Perasaan kita tak terkendali, pikiran kita sempit. Boleh jadi setelah itu kolesterol pula bangkit, asam urat pula naik, banyak penyakit yang akan timbul gara-gara emosi yang tak stabil. Maka abang, kakak, sahabat rahmat Allah SWT, kita puaskan diri kita. Kalau rasanya yang kita buat ini sudah cukup sesuai dengan agama, dah biarlah Allah dan Rasul yang akan menilai. Orang lain mau cakap apapun, tak akan pernah kita puaskan semua orang. Biarlah orang bercakap apapun, yang penting kita lurus. Selama lurus, orang bercakap apapun terus saja, tak peduli dengan orang. Karena menunggu orang semuanya memuji kita, diam mensupport kita, itu sampai kiamat pun tak akan pernah terjadi. Maka sahabat-sahabat Rasul mereka hebat. Yang mereka kejar, mereka mencintai Allah dan Rasul, dicintai oleh Allah dan Rasul. Sudah itu yang ketiga, semua mereka kalau perang ingin mereka itu adalah bisa berbuat yang terbaik. Kalau kita ketika diumumkan siapa yang siap berangkat Palestin, siap, Allahu Akbar. Ketika ditanya nama-nama, ya kita tulis list siapa siap berangkat besok nih.
Lama berpikirnya. Ustaz, anak saya masih kecil Ustaz. Anak saya banyak Ustaz. Nanti gimana kalau nanti saya pergi, saya membesarkan anak? Ustaz, saya masih punya banyak hutang belum selesai Ustaz. Banyak alasannya. Tapi begitu diajak, ayo berjihad, Allahu Akbar. Paling keras riak dia. Sahabat Nabi enggak. Ketika diajak perang, diajak memimpin, diajak paling depan, siap. Nabi pun begitu. Jadi Nabi itu kalau perang bukan orang di belakang. Yuk maju-maju, terus ke sana ke sini. Enggak. Rasul di depan. Rasul mengatur dan Rasul memimpin. Maka Rasul itu beliau adalah qaid, panglima yang diikuti, bukan orang follower. Kalau kita ini follower aja kebanyakan, sehingga tak siap dengan resiko. Rasul paling siap mengemban resiko. Rasul paling siap dia mati dibanding kita siap mati. Maka Bapak Ibu sahabat rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pemimpin yang hari ini tak ada orang bisa meniru. Bahkan sejak Rasul sampai sekarang meninggal, tak ada orang bisa meniru. Oleh karena itu, usahakan Bapak Ibu, kita minimal support kebaikan. Kalau tak bisa, menjadi orang yang memimpin kebaikan. Lalu Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, poin yang keempat, mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di ludah Rasul sembuh. Ini mukjizat. Maka dahulu para sahabat itu banyak yang langsung menyaksikan mukjizat Rasul. Ada yang berwudu dengan air yang keluar dari sela-sela jari Rasul. Dan kejadian ini banyak. Ada yang pengikutnya 500 orang, ada yang 300-an orang, ada yang 70 orang, ada yang ratusan orang. Kejadian ini berulang. Sehingga mukjizat Rasul ini mukjizat hakiki. Bapak Ibu rahmati Allah, perlu dipahami dengan baik. Antara sihir dengan mukjizat bedanya adalah sihir itu hanya tipuan mata. Nampak oleh kita, misalnya tongkat jadi ular. Ular itu cuma nampak di mata. Hakikinya tetap tongkat yang sedang meliuk-liuk. Ketika tukang sihir Fir'aun berhadapan dengan Nabi Musa, tukang sihir Fir'aun itu kaget ketika tongkat Musa betul-betul jadi ular. Mereka, tongkat mereka, tali mereka, apapun yang dilempar itu, semuanya tetap seperti bentuk asli. Cuma pandangan orang melihat itu adalah ular yang sedang menjalar-jalar, ular yang sedang memangsa, ular yang sedang mencari lawan. Beda dengan tongkat Nabi Musa. Maka tukang sihir Fir'aun karena tahu beda sihir dengan bukan sihir, saat itu mereka ketakutan. Ini Musa bukan sihir, betul-betul jadi ular. Maka mereka semuanya merasakan kehebatan Musa dan mereka beriman dengan Musa. Jadi Nabi ini mukjizat. Ketika Sayyiduna Ali sembuh matanya, itu betul-betul sembuh. Bukan sekedar pandang mata orang, bukan sekedar Ali merasa sembuh, enggak, sembuh betulan. Sahabat melihatnya juga sembuh. Maka ketika Rasul belah bulan, itu bukan sekedar pandangan orang, bulan itu terbagi dua, tapi betul-betul terjadi. Maka peneliti secara sains pun menemukan bekas bahwa bulan pernah dibelah. Orang Quraisy ketika ditanya, mereka memang menyaksikan bulan terbelah pada satu malam. Dan itu bukan orang yang waktu itu hadir di majlis Rasul yang menantang Muhammad, kalau engkau Nabi belah bulan. Orang jauh macam kita sekarang. Di sini ada orang menantang Muhammad, kalau engkau betul Nabi, coba belah bulan. Dibelah Nabi dari sini bisa. Orang sini melihat bulan terbelah. Tapi yang menyaksikan, yang menyebut bahwa bulan memang terbelah itu kayak kita orang yang berada di Simpang 4 Panam, yang ada di Pasar Pagi, yang ada di Pasar Cipuan, yang ada di Pasar Kodim, yang ada di Pasar Bupa dan segala macam. Orang jauh yang menyaksikan, yang mereka tak tahu kejadian, cuma kaget bulan kok berbelah menjadi dua. Maka kejadian mukjizat Nabi hakiki. Kalau air keluar dari tangan Nabi itu betul-betul air, sehingga yang dirasakan sahabat berwuduk betul-betul air, sama dengan air yang lain dirasakan sahabat yang tak berwuduk dengan itu. Ketika makanan sedikit, lalu sahabat ramai akan makan, Nabi menjadikan banyak makanan. Itu betul-betul makanan, bukan tipuan orang melihat ada makanan sehingga merasa kenyang. Tidak, betul-betul makanan. Sahabat tu makan real makanan dan kenyangnya real. Jadi Bapak Ibu nanti boleh juga diuji. Kalau beras makin mahal nanti, mana tahu sampai di rumah pergi ke dapur pura-pura pegang pula makanan. Mana tahu tambah banyak beras itu sendiri kan. Tambah banyak pula yang di belakang itu apa saja yang akan dimasak. Nah, sehingga tak capek-capek keluarkan uang banyak. Rasul SAW mukjizatnya hakiki. Makanya satu di antara tanda keimanan Rasul adalah mukjizat.
bahawa mukjizat Rasul ketika diuji orang betul-betul terjadi. Hari ini mukjizat tak ada, tapi karamah wali Allah, maunah orang soleh masih terjadi. Jadi Bapak Ibu, ada berapa istilah yang perlu tahu. Ada mukjizat, ini adalah kejadian yang tak biasa terjadi, tapi dilakukan hanya oleh Rasul saja. Dua, karamah, kejadian tak biasa, ini dimiliki para wali Allah. Yang ketiga, maunah, ini orang-orang bukan wali macam kita biasa, tapi dia diberikan Allah kelebihan-kelebihan. Ada saja yang nampaknya tak biasa terjadi pada dirinya. Kemudian ada lagi istidraj. Istidraj ini adalah kelebihan yang diberikan kepada orang tak beriman kepada Allah. Ya, kayak orang-orang sekarang lah, punya banyak cuan padahal tak beriman, punya banyak uang padahal tak beriman, padahal tak solat. Maka kalau kita dapat kelebihan, berharap jangan sampai istidraj ini. Kenapa? Kalau dapat istidraj, itu artinya di akhirat semakin besar hujjah Allah untuk menghukum, mengazab kita di akhirat. Ketika kita tidak taat, makin jauh kepada Allah karena Allah bukakan berbagai kelebihan, itu justru membuat kita makin susah di akhirat. Jangan berharap dapat istidraj. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah pertolongan untuk taat dan selalu berada dalam ketaatan saja. Amin ya rabbal alamin. Lanjut. Wada'alahu, Rasul berdoa untuk Ali. Ini kelebihan doa Rasul dibanding doa kita. Doa Rasul itu kalau berdoa langsung dikabul Allah. Doa kita juga dikabul, tapi kemungkinan doa kita dikabul ada tiga Bapak Ibu. Satu, dikabul seperti permintaan. Contoh, ya Allah, saya pengen umroh bareng Ustaz di bulan Oktober nanti. Jadi insyaAllah kalau yang tak dapat umroh Februari ini, Oktober 2024 ada umroh akbar lagi. Yang mau ikut, silakan dari sekarang cicil-cicil dulu. Ya, mudah-mudahan rezeki kan tak tahu pintunya dari mana kan. Doa aja sekarang dulu. Mana tahu nanti yang hadir subuh ini semuanya umroh akbar 2024 di bulan Oktober nanti. Amin. Amin aja dulu. Mengamin aja takut. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita doa kita mungkin pertama diberikan seperti permintaan kita. Yang kedua, Allah tak kasih seperti permintaan kita, tapi dihindarkan dari sebaliknya yang kita takutkan terjadi dan yang kita doakan. Kita minta kaya kepada Allah, Allah tak kasih kaya, tapi Allah hindarkan semua hal menyebabkan kita hidup susah, hidup serba kekurangan. Kita minta kepada Allah, ya Allah jadikan saya PNS, berharap kita hidupnya cukup. Allah tak jadikan PNS. Tapi yang kita takutkan nanti anak tak sekolah, kalau berobat tak ada uang, kalau mau tempat tinggal tak ada rumah. Allah tak berikan semua yang kita takutkan itu, dihindarkan dari segala ketakutan, kebalikan doa-doa kita. Itu dua. Yang ketiga, Allah jadikan setiap doa kita sebagai pahala yang ini disimpankan untuk kita di surga, nanti ditengokkan kepada kita. Jadi Bapak Ibu, nanti amal kita tu macam hidangan dihidangkan di depan kita. Ini ada hidangan khusus pahala doa, ini hidangan khusus pahala sedekah, ini hidangan khusus pahala puasa, ini hidangan khusus majlis ilmi. Sehingga ketika ditengok nanti, kok banyak betul untuk saya, kok hidangannya banyak betul, ini dari mana semua ya Allah? Kata Allah, itu pahala salatmu, pahala sedekahmu, pahala silaturahimmu, pahala sabarmu, pahala syukurmu, pahala sayang kepada saudaramu, dan segala macam. Maka nanti ada diantaranya doa yang kita minta di dunia, Allah tak kasih seperti yang kita inginkan waktu itu, tapi jadi pahala yang dinampakkan di akhirat. Bapak Ibu, kalau disuruh pilih, pengen yang terwujud sekarang atau di akhirat nanti? Itulah orang kita, asal minta tu kalau dapat semuanya dapat. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, kalaulah boleh memilih, tak ada pilihan kecuali satu di antara dua saja, sebenarnya lebih baik yang dapat di akhirat. Tapi di kita katanya pengen dapat di akhirat, cuma ketika tak dikabulkan di dunia, kesal juga, marah juga, betul, buruk sangka juga, pesimis juga kepada Allah. Jadi Bapak Ibu sahabat rahmat Allah SWT, poin yang ingin saya sampaikan adalah ketika tiga doa tadi, tiga bentuk dikabulkan doa tadi, ini semoga menjadi optimis bagi kita. Jangan pernah pesimis dalam berdoa. Selalu berharap, berdoa, dan mudahkan hati kita berdoa. Sayyidina Umar bin Khattab, dia tak sedih kalau doanya tak diberi seperti permintaannya. Tapi yang dia khawatirkan adalah kalau hatinya tak mau berdoa,
Kenapa? Karena kalau hati tak mau berdoa, itu kemungkinan satu di antara dua. Satu, tak yakin dengan Allah, pesimis, dan itu tak baik, berarti iman kita bermasalah. Yang kedua, kalau kita tak mau berdoa kepada Allah, berarti sombong, iman juga masalah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Sayyidina Umar dia tak risau kalau dia tak diberi seperti permintaan dia. Yang dia risau adalah kalau hati sudah tak mau berdoa. Maka Bapak Ibu jangan takut untuk berdoa. Berdoa saja. Mudah-mudahan kita akan dapat satu di antara tiga kebaikan tadi. Serius berdoa, berharap insya-Allah akan dapat satu di antara tiga tadi. Poin yang ke-6. Tadi hebatnya mukjizat Rasul, begitu Sayyiduna Ali sembuh, hilang penyakit. Tak ada rasa nyeri. Makanya kita sering mendoakan kalau kita menjenguk kawan kita sakit, Allahumma rabban nas muzhibal ba's ishfi anta syafi la syafi'a illa anta. Kata kita setelah itu, Allahumma shfihi shifaan la yughadiru saqama. Kita sering berdoa, ya Allah sembuhkan dia, dan setelah itu jangan sisakan lagi sakitnya ya Allah. Berharap seperti Sayyidina Ali tadi. Itulah hebatnya doa yang diajarkan Rasul. Ketika mendoakan orang, tak sekedar sakit hilang, tapi bekas sakit pun hilang dan orang tak merasa sakit setelah itu. Maka Rasul ketika mengajarkan doa, doanya, kalimatnya itu adalah kamil mutakamil, sempurna, singkat tapi mencakup semua makna yang sangat kita harapkan. Kan kalau kita sakit berharap bukan sekedar sakit hilang. Sakit hilang, bekasnya tak hilang, dan sakit tak balik lagi. Rasul sudah mengajarkan dengan doa yang singkat, orang sembuh dan dia tak merasakan sisa sakit, sakit tak kembali. Itulah doa yang sering kita doakan kalau orang sakit. Jadi Bapak Ibu, perlu saya ingatkan juga bahwa ketika jenguk orang sakit, doanya tak mesti itu saja. Banyak doa yang lain. Tak bisa bahasa Arab, bisa bahasa Indonesia. Ada sahabat Nabi itu ketika menjenguk Nabi ketika menjenguk Sa'ad, sahabat Sa'ad, apa doa beliau? Allahumma shfi Sa'dan, ya Allah sembuhkan Sa'ad. Itu saja doanya. Allahumma shfi Sa'dan, ya Allah sembuhkanlah Sa'ad. Jadi nanti kalau kita menjenguk kawan sakit, tak hafal doa yang panjang-panjang, sebut saja, ya Allah sembuhkan. Siapa kawan kita sakit? Sebut nama dia. Ya Allah sembuhkan Bang Mukhlis. Ya Allah sembuhkan Bang Alfa. Ya Allah sembuhkan Bang Babur. Ya Allah sembuhkan Bang Ilham. Sebutkan nama dia langsung. Tak mesti rumit-rumit. Kita ni kadang berdoa ni berfikir-fikir rumit-rumit, akhirnya doa terbalik-balik. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, berdoa tak usah kita paksa-paksakan, harus bahasa Arab, harus sesuai dengan ayat Quran, hadis Nabi, dan tak mesti begitu. Lebih baik doa itu yang datang dari hati, yang maksudnya sampai, dan kita tak berat untuk rumit-rumit memikirkan redaksinya. Makanya saya sering tanya orang, Ustaz, kami kalau begini apa doanya? Bagaimana cara berdoanya? Saya bilang, ibu bapak tak usah membuat rumit, bilang pada Allah, ya Allah saya lagi sulit, pengen dimudahkan urusan, bilang gitu aja. Allah tahu maksud-maksud setiap doa kita, akan dikabulkan setiap doa kita. Jadi Bapak Ibu, mana tahu di antara kita, ya Allah saya sudah lama menginginkan anak, belum juga dapat anak, minta saja, ya Allah saya pengen diberi keturunan seperti orang lain. Sudah gitu aja, tak usah repot-repot. Apa doanya Ustaz, gimana caranya? Jangan-jangan gara-gara repot meminta redaksi doa, tak pernah berdoa. Tapi minta aja, setiap saat bisa berdoa, ya Allah saya ingin punya anak, ya Allah berikan saya keturunan, saya ingin juga kalau saya meninggal ada mendoakan saya. Dah, sampaikan begitu saja kepada Allah. Lanjut yang ketujuh. Ketika itu Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, beliau memastikan diri kepada Rasul ketika dikasih panji. Beliau memastikan Rasul, apakah aku yang akan memimpin perang ini? Sahabat Ali memastikan diri bahwa beliau adalah orang dipilih oleh Rasul. Bukan ingin menyombongkan diri, tapi ingin memastikan apakah beliau yang dimaksud Rasul memimpin pasukan yang semalam disebut oleh para sahabat. Sekedar mengkonfirmasi. Kita kadang-kadang perlu konfirmasi. Jangan-jangan kita kadang-kadang salah-salah dalam memahami maksud orang. Sudah itu baperan, sudah itu marah-marah kerja kita. Jadi kalau ada orang bicara, ada yang tak jelas, kalau ada orang menyuruh sesuatu, jika kita ingin konfirmasi langsung. Jangan sampai di belakang bercakap banyak. Kita ini kadang-kadang ketika disuruh iya aja, pas di belakang kok saya terus sih, kan ada yang lain. Kalau ingin konfirmasi, ingin memastikan, ingin komplain, di depan, jangan di belakang.
Di belakang tu kalau kita komplain, kalau kita marah-marah, hanya akan jadi dosa, hanya akan jadi gunjing, hanya akan jadi fitnah, hanya akan jadi ghibah. Susah di akhirat. Sayyidina Ali bukan tak yakin dengan Rasul. Beliau hanya meyakinkan diri, saya yang akan memimpin Rasul. Lalu setelah itu, beliau ingin memastikan apa yang hendak kami lakukan di Rasul. Kami akan membawa amanah engkau. Kami akan membawa nama besar engkau. Kami akan membawa agama engkau, dakwah engkau. Mesti kami sesuai dengan dakwah engkau. Maka kata Rasul, Ali, berangkatlah engkau. Begitu sudah sampai di tempat mereka, sebelum perangi mereka, ajak mereka untuk masuk Islam dulu. Kasih tahu mereka, kalian wajib begini begitu. Tak mau mereka, baru perangi mereka. Mau mereka taat, jangan diperangi. Maka ini menjadi dalil bagi para ulama, sebelum kita perangi orang yang tidak beragama Islam, dakwahkan dulu Islam, ajak dulu Islam. Hari ini kondisinya beda dengan orang Khaybar dulu. Kenapa? Tak ada sekarang dunia yang orang tak tahu Islam. Sehingga kalau ada orang memerangi Islam, memusuhi Islam, itu memang permusuhan karena hati mereka yang berpenyakit. Kalau dulu ada kemungkinan orang itu tak tahu, karena memang mereka datang Rasul di zaman mereka itu baru saat itu datang. Sebelumnya belum datang. Maka wajar mereka ada yang tahu, ada yang tak tahu. Yang tahu mau beriman, yang tak tahu mereka wajar tak mau beriman. Maka Rasul kasih tahu, ajarkan. Ajak mereka. Kalau tak mau, baru mereka diperangi. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat itu ada anjuran ajak orang kepada Islam. Hari ini tak ada tantang seperti itu. Apalagi dengan zaman HP. Di mana saja informasi bisa diakses. Sehingga bisa dikatakan tak ada dunia ini orang tak tahu dengan Islam. Bisa dikatakan dunia ini tak ada orang yang tak tahu dengan kalimat-kalimat azan, kalimat-kalimat bismillah, assalamualaikum, dan kalimat-kalimat yang hanya menjadi syiar Islam. Artinya Islam sudah sampai ke mana-mana. Kemudian poin yang ke-8, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika itu yang paling ujung ini jadi poin hadis kita. Apa kata Nabi? Andaikan ada satu orang dapat hidayah gara-gara engkau. Ini anjuran, kalau bisa anak-anak kita, Bapak Ibu, suruh dia belajar menuntut ilmu agar jadi orang alim, agar dia bisa menjadi mufti, agar bisa menjadi orang yang berdakwah kepada agama Allah, sehingga gara-gara dia satu orang banyak orang dapat hidayah. Gara-gara dia satu orang banyak orang mengenal Islam, mengamalkan Islam. Orang selamat gara-gara dia di dunia dan di akhirat, sehingga ketika orang selamat dia pun akan mengalir pahala kepada dia. Maka poin kita yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah poin yang ujung ini. Ali, andaikan orang yang kau ajak tadi masuk Islam gara-gara engkau, satu orang saja, itu lebih hebat daripada kendaraan terbaik yang kau punya di zaman waktu Nabi hidup dengan sahabat. Artinya yang engkau miliki, jika dibandingkan ini kekayaan, kendaraan paling mahal itu kekayaan, ini kekayaan yang paling hebat dibanding kekayaan paling mahal di zaman orang Arab itu. Pahalanya lebih besar, karena kalau mobil nih makin lama makin dia berkurang nilai, makin rusak, makin tak bernilai. Tapi pahala orang dapat hidayah, awalnya satu orang, makin lama bisa makin banyak. Ini yang hadir ini. Yang hadir mungkin katakan dalam 60 atau 70 orang kita. Tapi 60 mungkin dia akan mengamalkan, mungkin akan mengajarkan. Satu orang satu saja yang diajarkan, satu orang satu saja muridnya, satu orang satu saja anaknya. Yang lain mengamalkan gara-gara 60 ini, berapa banyaklah pahala yang akan mengalir kepada satu orang tadi. Maka kita doakan semoga anak-anak kita mereka mengikut orang-orang saleh, mau menuntut ilmu, mau belajar agama, sehingga ke depan mereka mau jadi orang alim. Jadi anak-anak kita arahkan agar menjadi para santri, mau belajar pesantren. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau sekedar mau jadi dokter, jadi polisi, jadi pengusaha, sudah banyak orang mau. Yang jadi ulama banyak orang yang tak mau, sikit orang yang mau cuma. Maka kita yang sikit ni semoga kita pengen anak kita jadi ulama, belajar di pesantren. Semakin ke depan zaman, makin sedikit orang mau jadi ulama. Karena dalam pandangan sebagian orang, jadi ulama itu hidup susah. Jadi ulama itu hidup tidak akan kaya-kaya. Tapi mereka rupanya salah. Betul kan? Banyak ulama yang semakin dia mengaji, semakin mengamalkan ilmu, makin dibukakan Allah.
tak tertahan-tahan datangnya. Maka alhamdulillah Bapak Ibu rahmati Allah, ini guru kita, ini contoh. Tak pernah beliau minta buat jalan ini tolong buat aspal. Dia aspalkan orang. Berebut orang minta aspalkan. Sampai ada yang mengaku, lebih 3 partai mengaku bahwa kamilah mengaspalkan jalannya. Setelah jalan itu selesai. Sebelum selesai dulu tak ada yang Ustaz biar kami yang aspalkan. Tidak ada. Setelah selesai baru banyak yang mengaku kamilah yang membuat. Gara-gara kamilah selesai jalannya. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha saja lurus, dekat kepada Allah, ikut. Mau apa saja kata Allah, kita tak usah urus. Apa saja kata orang, tak usah urus. Kita yang perlu berusaha mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah agaknya yang poin di ujung itu yang menjadi poin dari hadis kita. Kemudian setelah itu Imam Nawawi ingin mengajarkan pada kita beberapa makna dari hadis dan bagaimana cara baca hadis. Sayang beliau dengan kita agar kita jangan terseleo, jangan tersilap dalam baca hadis sehingga berbeda yang diinginkan oleh Rasul dengan apa yang kita baca. Kita masuk hadis berikut, khatam dari bab ini, dari kajian kita dalam bab ini. Hadis 176. Wa bihi ila qala wa an Anas radhiyallahu taala anhu. Hadis ini riwayat sahabat Anas bin Malik. Ini Anas bin Malik ini juga hebat. Beliau usia 9 tahun menjadi pembantu Nabi, dan waktu Nabi meninggal usianya 18 tahun. Sehingga ada yang mengatakan beliau 9 atau 10 tahun bersama Nabi. Anak kecil hidupnya berkhidmah untuk Nabi. Kita sudah setua ini, sudah seumur banyak ini umur kita, sudah berapa lama kita berkhidmah untuk agama. Ini anak kecil mau berkhidmah untuk agama. Padahal usia itu usia puber, pengen sedang menunjukkan akunya, hebatnya dia. Saya ingin menunjukkan bahwa saya orang hebat, bisa ini segala macam. Macam anak-anak kita seumumnya umur usia SMP SMA. Tapi dia mau menundukkan diri, mengabdi, berkhidmah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anna fatan min Aslam qal, ada seorang anak bujang dari Bani Aslam. Dia datang lalu kata dia, ya Rasulullah, wahai Rasul, inni uridul ghazwa. Rasul, saya ingin ikut perang. Jadi datang kepada Rasul bukan mengadukan, Rasul saya butuh HP iPhone terbaru atau Samsung terbaru, bukan. Dia pengen ikut perang, ingin ikut terlibat dengan dakwah engkau Rasul, ingin ikut dengan perjuangan engkau Rasul. Lalu walaisa ma'ya ma atajahhazu bih. Tapi Rasul, saya tak punya uang, tak punya bekal untuk bisa ikut perang. Baju perang tak ada, unta tak ada, kuda tak ada. Tapi saya siap perang. Saya mau berkorban. Saya bisa Rasul. Cuma saya tak punya perbekalan. Gimana ini Rasul? Qal i'ti fulana. Kalau gitu pergi ke rumah si anu, si fulan. Fa innahu qad kana tajahaza famarid. Ada orang dia sudah siap-siap perang, cuma begitu akan berangkat dia sakit. Sehingga bekalnya ada tapi dia tak bisa. Sekarang engkau bisa, bekal tak ada. Paham? Mau berangkat, siap, bekal tak ada. Yang tadi mau berangkat, badan tak bisa berangkat, bekal ada. Gimana kira-kira solusinya? Maka yang siap bekal berikan kepada yang siap badan. Yang tak siap badan istirahat dulu. Rasul kasih tahu, berangkat temui dia, sampaikan kepada dia, fa'atahu. Maka orang tadi yang disuruh Rasul datang kepada laki-laki yang sudah siap tapi dia sakit. Faqala Rasulullah SAW, kata Rasul kepada orang yang suruh datang tadi, pada anak muda tadi, yuqri'ukas salam. Faqala Rasulullah yuqri'ukas salam. Katakan kepada mereka, Rasul titip salam untuk engkau. Baca salam kepada dia. Wa yaqulu, dan kata Rasul, a'tini alladhi tajahhazta bih. Berikan kepadaku, Rasul bilang, berikan kepadaku bekal engkau untuk perang agar aku gunakan untuk perang. Faqal, begitu sahabat tadi dengar pesan Rasul, apa dilakukan oleh sahabat tadi? Dia ingin segera kerjakan yang diperintahkan Rasul. Tak berpikir dia. Tak dia bertanya lagi, ini betulkah Rasul suruh? Sahabat begitu, asal Rasul suruh, mereka tak pikir panjang. Ini Rasul suruh, langsung kerjakan. Maka begitu Rasul sudah perintahkan, dia langsung kerjakan, bahwa dia serahkan bekal kepada orang disuruh oleh Rasul. Apa kata dia pada istrinya? Ya fulanah, wahai istriku. Fulanah ini sebagai kata ganti daripada upiak kalau bahasa kita. Neng, rumah. Nah, itu enduk bareh. Macam mana pakai enduk bareh sekarang? Jadi mam gitu. Kira gitu.
Faqala ya fulana a'tihi, tolong berikan kepada dia semua bekal tadi yang sudah aku siapkan, alladhi tajahhaztu bih wala tahbisi minhu syai'a, yang sudah aku siapkan itu tolong kasih dia semua, jangan tunggu-tunggu lagi, jangan lambat-lambat, segera kasihkan semua yang sudah aku siapkan, segera kasih ke dia. Ini Rasul yang suruh perintahkan agar diberikan kepada dia. Fawallahi la tahbisi minhu syai'a fayubaraka laka fihi, rawahu Muslim. Maka demi Allah, jangan satu pun engkau tahan wahai istriku, kasih ke dia semuanya, Allah akan berikan keberkahan kepada orang ini, dan kepada kita juga akan diberikan keberkahan oleh Allah. Apa dalil hadis pada bab kita? Bahwa kan bab kita menunjukkan kepada kebaikan. Rasul di situ karena tahu ada pasukan yang tak siap berangkat sebab dia sakit, ditunjukkanlah agar orang yang siap perang, ini caranya engkau bisa perang. Jadi Rasul orang yang menunjukkan kepada kebaikan, jembatan kepada kebaikan. Maka di kita kalau punya data, punya informasi, punya penjelasan tentang keadaan orang sekitar kita, gunakan informasi ini untuk menjembatani orang-orang sekitar kita. Kalau ada kita lihat di antara kita ini ada orang dermawan, cuma dia kalau asal sedekah bingung. Kita tahu jika ada orang lagi butuh, hadapkan ke dia. Pak, ini orang ini susah Pak, sudah sekian lama dia tak makan, sudah sekian lama anaknya mau sekolah tapi tak bisa sekolah, Bapak mungkin bisa bantu dia, kita pertemukan. Atau ada orang, dia ini orang baik, orang kaya, pengen wakaf, tak tahu mau wakaf kemana, sampaikan, Ustaz, Pak, ini kita sedang bangun pesantren Az-Zahra, Bapak bisa berwakaf sini. Kita sedang bangun pesantren Nurul Azhar, Bapak bisa wakaf sini. Pak, kita tiap bulan punya gerakan bagi beras, kita punya khitanan, Bapak bisa berperan ikut menyumbangkan beras atau menyediakan dana personal khitanan. Kita berikan informasi kebaikan, sehingga dengan informasi kita orang berbuat baik. Itulah yang ingin dipesankan Rasul pada kita. Siapa saja punya informasi kebaikan, siapa saja punya data kebaikan, siapa saja bisa menjembatani orang, kita menghubungkan antara orang baik dengan orang baik. Itulah kenapa kami di Tabung Wakaf Umat buat yayasan menjembatani agar orang bisa sedekah sampai sedekahnya kepada orang perlu sedekah, agar orang bisa wakaf sampai wakafnya kepada orang perlu wakaf. Alhamdulillah, sebagai berasa syukur pada Allah, kemarin Ahad kita buat majlis sama Quran. Quran dibacakan 30 juz mulai dari Al-Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu sampai An-Nas, selesai dari setelah subuh sampai sebelum Isya. Kita baca di rumah Quran Nurul Azhar yang Jalan Paus. Sehingga berapa banyaklah pahala yang akan mengalir pada orang berwakaf rumah itu dulu. Berapa banyaklah pada orang sedekah sehingga program-program untuk wakaf umat bisa bergulir. Alhamdulillah kita majlis sama Quran 30 juz sudah. Majlis sama Sahih Bukhari, khatam dalam 10 hari sudah kita buat. Rizal ikut kan? Tak ikut waktu itu. Tapi di antara kita mungkin ada yang ikut. Datang Syekh dari Maroko, selesai Sahih Bukhari. Sudah itu bagi beras setiap bulan 7 ton beras, Alhamdulillah rutin kita bagikan. Sudah itu kita undang masyayikh dari Arab, dari Timur Tengah, baca kitab. Ini termasuk kitab ini Ahlus Sunnah ini, dalam sekitar 134 halaman, tiba balik ni. Selesai dari jam 9.30 pagi sampai sebelum asar dibaca di hari Ahad sebelumnya, tanggal 18 Februari. Jadi Alhamdulillah majlis-majlis seperti ini kita buat, mudah-mudahan keilmuan bangkit di kita. Jadi kita tak perlu menangisi, meratapi, ini kok Wahabi yang berkembang di Riau, ini kok ajaran-ajaran sesatnya berkembang di Riau. Kita tak perlu ketika ada gelap, tak perlu sekadar memarahi, ini lampu kok mati terus. Hidup aja lilin kita, hidup aja petromak kita, hidup aja lampu kita. Kalau lampu kita hidup, awalnya mungkin cahaya kecil, nanti dia akan membesar. Maka kita akan ikhtiarkan terus menghidupkan ilmu. Makanya Ustaz pesan agar majlis-majlis Riyadhus Shalihin, majlis-majlis baca kitab kita hidupkan, sehingga beliau pergi majlisnya tak pernah, jangan sampai off, tetap berlangsung meskipun yang turun adalah cadangan. Jadi pemain cadangan itu kadang-kadang mesti sedia. Maka Bakir Subuhan sediakan juga pemain cadangan. Jangan sampai nanti pas ketua tak ada, pengajian kita tak jalan. Jadi ada ketua, ada nanti yang dimandatkan melanjutkan ketua, atau ketika ketua tak bisa menghadiri, ada wakil ketua. Masjid kita juga begitu, mesti ada co-pilot. Jangan semuanya jadi pilot saja atau semuanya jadi follower saja, mesti ada co-pilotnya. Jadi
Alhamdulillah banyak kebaikan yang kita ikhtiarkan, Allah mudahkan. Semoga nanti di masjid, di musola, di RT, di RW, di kampung kita banyak niat kebaikan, Allah bantu, Allah mudahkan. Kita termasuk orang yang ikut dalam kebaikan itu. Tak sekedar mengajak, tak sekedar ngasih tahu, tapi kita ikut. Hari ini minimal punya HP kebaikan, kita bantu siarkan dengan HP kita. Punya badan sehat, kita bantu dengan badan kita. InsyaAllah majlis seperti ini tak akan kita tinggalkan. Saya alhamdulillah setiap Rabu ba'da maghrib juga membaca Bulughul Maram di Masjid Nurul Fajar, Jalan Melur Panam. Sehingga pagi bisa ke sini, malam bisa ke Jalan Melur Panam. Setiap pekan membaca Bulughul Maram. Nanti malam insyaallah di situ. Jadi subuh Riyadhus Shalihin, malam Bulughul Maram. Pagi baca hadis tentang akhlak, malam baca hadis tentang hukum. Keduanya insyaallah bagaimana mengkaji hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk sesi tanya jawab sebelum kita selesai isyraq.